Ibu dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Pekan suci sudah lewat. Hari ini kita sudah memasuki permenungan dalam konteks kebangkitan. Pada hari Jumat Agung yang lalu, sebuah keluarga, ada bapak, ibu, anak, kakek, dan nenek memutuskan untuk mengikuti ibadat Jumat Agung di rumah saja secara streaming. Akhirnya dengan kusyuk mereka mengikuti perayaan Jumat Agung di depan layar televisi. Pada saat ritus penghormatan salib dimulai, sang bapak mulai mengambil salib yang lumayan besar yang ada di dinding rumah. Satu persatu anggota keluarga menciumi salib. Dari sang ayah mencium salib, lalu sang istri, anak-anak, lalu oma dan opanya. Tetapi karena mungkin terlalu bersemangat mencium salib, akhirnya bagian tubuh Yesus itu terlepas, coplok dari palang kayunya. Waduh, lepas katanya. Tapi ya sudahlah, terus mengikuti peribadatan. Selesai ibadat Jumat Agung, sang bapak kemudian mencoba untuk mengotak-atik, memperbaiki patung Yesus yang terlepas coplok dari palang kayu tersebut. Tidak lama saat si bapak sedang memperbaiki, ternyata si anak itu sedang mengerjakan PR, tugas agama dari pembina guru bina iman anak. Sang anak berteriak, "Pak, ini ada tugas dari guru bina iman, tolong dijawab ya." Kata bapak, "Iya, apa soalnya?" Pertanyaannya, "Kenapa Yesus dipaku di kayu salib?" Si bapak sedang tidak fokus dengan pertanyaan, maka dia menjawab sekenanya, "Iya nak, ini harus dipaku karena kalau dilem bisa lepas lagi." Katanya si bapaknya sambil gak fokus. Lalu si anak merasa sudah mendapatkan jawaban. Lalu dia dengan pede menulis di tugas yang akan dikumpulkannya, "Mengapa Yesus dipaku di kayu salib? Karena kalau dilem dia bisa coplok dan lepas lagi." Maka guru bina iman yang membacanya geleng-geleng kepala. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi itu tidak bisa dilepaskan dari rangkaian solidaritas penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus yang dipaku di kayu salib. Sebagaimana penderitaan dan perjuangan, demikian juga dengan kebahagiaan dan sukacita bisa dirasakan oleh manusia lewat apa yang ditangkap dari panca indera. Jadi kalau mau merasakan penderitaan maupun kebahagiaan, itu pasti ditangkap lewat panca indera kita. Secara umum, kita manusia memiliki 5 indera, dan Yesus pun anak manusia juga sama, memiliki 5 indera sebagai manusia biasa. Indera apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, lalu rasa pengecapan, dan indera peraba. Jadi ada 5 indera. Mari kita lihat bagaimana ternyata kelima indera ini di dalam gereja itu dirayakan dengan sangat luar biasa, mendapatkan tempat yang sangat dominan. Mengapa? Karena ternyata lewat indera-indera itulah kita juga bisa merasakan kehadiran yang ilahi. Bukan cuma sekedar merasakan penderitaan dan kebahagiaan, tetapi juga kita bisa merasakan kehadiran yang ilahi. Di dalam gereja, contoh saja, indera penglihatan. Di dalam gereja kita bisa melihat warna-warna liturgi. Hari ini putih, kemarin ada ungu, ada merah, ada hijau. Lewat indera penglihatan kita bisa melihat tadi apa? Asap membumbung tinggi ke atas, eksotik. Lewat indera penglihatan kita bisa melihat gestur, duduk, berlutut, tengkurap, membungkuk.
indera pendengaran. Di dalam gereja, lewat indera pendengaran, kita bisa mendengarkan suara, musik, lagu, lonceng, kling-kling, kletekan, atau mungkin gong, dan kita bisa mendengarkan sabda dibacakan. Lewat indera penciuman, jangan dirasa di gereja tidak memakai indera penciuman. Kita mencium bau wangi dupa yang dibakar. Lewat indera pengecapan lidah, kita bisa mensensing, merasakan, menyambut tubuh Kristus. Lewat indera peraba, kita bisa merasakan bagaimana kita membuat tanda salib, menyentuh kening. Kita bisa merasa lutut kita yang berlutut. Kita bisa merasakan genggaman tangan ketika salam damai, atau ketika sedang mengatupkan tangan. Indera peraba. Nah, orang bisa tersentuh hatinya hanya karena indera-indera tersebut dirayakan dengan maksimal. Tersentuh karena indera pendengaran. Lagu Bapa Kami dinyanyikan, mewek, nangis. Orang bisa tersentuh hatinya karena pertobatan lewat indera peraba, ketika lututnya bersentuhan dengan tempat berlutut. Dia tersentuh karena tahu dirinya itu adalah sombong, sok jagoan, tetapi di gereja dipaksa untuk berlutut merendah di hadapan Tuhan. Orang bisa loh tersentuh hatinya lewat indera penglihatan. Ketika kiri dan kanan di gereja melihat, ada ibu-ibu berdoa khusyuk sekali. Lalu ada rasa, saya juga mau bisa memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sama seperti ibu itu loh. Karena saya melihat dia begitu nyaman dan damai berdoa pribadi. Lewat indera penglihatan, ternyata bisa menjadi pintu masuk kehadiran yang ilahi. Atau lewat gestur, pastor seperti biasa membuka dan menutup misa dengan sebuah ciuman misalkan. Membuka dan menutup doa dengan sebuah tanda salib. Serupa dengan itu semua, lewat indera yang merasakan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Misalkan mata kita kelilipan, merah, menjadi minus, lalu katarak, lalu sulit melihat. Lewat panca indera yang berubah kualitasnya, kita dapat semakin mensyukuri akan apa yang sudah Tuhan beri. Rahmat penglihatan yang terus-menerus harus dijaga, dirawat agar tidak rusak. Dan mata ini adalah berkat kemurahan hati Allah yang terus memberikan kesehatan pada mata ini. Tidak bisa disanggah lewat indera-indera yang kita punya dan kita rasakan, itu semua bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merefleksikan diri kita di hadapannya. Allah mau berbicara apa lewat indera yang saya miliki ini. Maka selagi semua indera-indera kita ini baik adanya, rayakanlah. Rayakanlah indera-indera kita ini sebagai sarana untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada pertobatan, sampai kepada kekudusan. Karena lihat, ternyata lewat semua indera yang kita miliki dan kita rasakan, Allah itu menganugerahkan kerahimannya bagi kita semua. Kerahiman ilahi Yesus pertama-tama tampak dalam solidaritasnya kepada kita manusia. Solidaritas dalam panca indera yang manusia rasakan selama hidupnya, ia juga rasakan. Yesus menderita sama seperti kita menderita. Kalau badannya dipukul, ya sama seperti kalau badan kita dipukul. Yesus juga merasakannya. Ketika kita jatuh dan berdarah, ya Yesus juga sama. Ketika dia mengangkat palang kayu salib dan jatuh berkali-kali, dia pun juga berdarah.
Indera perabanya merasakan sakit dan perih, sama seperti kita. Pun demikian, Yesus juga punya indera pendengaran. Dia pun mendengar suara lewat kuping kepalanya sendiri. Ketika ia memikul salib, ia mendengar penghinaan, ia mendengar caci maki, ia mendengar bagaimana orang menggosipin dia, ia mendengar bagaimana orang menjelek-jelekan dia, masuk ke dalam indera pendengarannya. Dia bersolider dengan kita yang juga kerap kali mendengarkan ada begitu banyak hal tentang diri kita diomongin oleh orang lain. Dia bersolider. Lalu kita juga bisa membayangkan lewat indera penglihatan Yesus. Apa yang Yesus lihat? Yesus melihat murid-muridnya kabur, tidak ada yang membelanya. Dia melihat pengikut-pengikutnya yang ribuan orang itu hilang ketika ia sedang diadili. Dia melihat bagaimana orang menimpukinya, meludahinya. Indera penglihatannya yang mulai lama mulai kabur karena mungkin dipukuli, matanya berdarah, hancur, lebam, sama seperti mata kita. Kita bisa melihat banyak hal, kita bisa merasakan banyak hal lewat indera penglihatan kita. Itu semua bentuk solidaritas Yesus yang mau merasakan semua yang kita rasakan, dia juga rasakan. Kita menderita, Yesus juga menderita, bahkan lebih lagi. Bahkan ia bersedia menanggung semua kesusahan yang jauh lebih besar daripada kesusahan kita. Nah, yang menarik di sini adalah Yesus yang terluka dan menderita, ia tidak sibuk meratapi kesusahannya. Ia menderita dan terluka, iya, tetapi ia tidak menghabiskan energi untuk berkeluh kesah atas penderitaannya. Sekali lagi, ia yang terluka dan menderita, tetapi ia tidak sibuk meratapi kesusahannya. Ia malah menghibur orang-orang, terus memberikan senyuman, memberikan pengampunan, dan malah seperti dalam Injil hari ini, Yesus mendatangi para muridnya yang kabur ketakutan. Mendatangi para murid yang sedang disekap ketakutan. Padahal yang menderita Yesus, tetapi yang terus memberikan harapan, keceriaan, itu dia juga. Maka mari kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika ia mendatangi para murid hari ini. Yang pertama, Yesus memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Setidaknya ada 3 kalimat pengulangan damai sejahtera bagi kamu kepada para rasul yang sedang mengurung diri ketakutan. Sekali lagi aneh, Yesus yang terluka, Yesus yang mati, tetapi ia tidak sibuk meratapi kesusahannya. Malahan ia tetap terus mendoakan dan memberikan harapan kesejahteraan kepada semuanya. Bisa kita bayangkan dan kita refleksikan dengan diri kita. Bisa jadi kita baru susah sedikit saja, sudah ampun-ampunan, ngoceh kemana-mana, ngomel kemana-mana, ngedumel, emosi, marah, semua dikutuk, semua dimarahin, termasuk Tuhan juga kena marah kita. Saya gak percaya lagi sama Tuhan, buktinya saya masih menderita. Kerap kali kita justru seperti itu, berbanding terbalik dengan Yesus. Yang kedua, Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepada Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bersolider kepada kita yang sedang ketakutan dengan cara menunjukkan luka-lukanya. Tanda solidaritas Tuhan kita dengan diri kita. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang
Yesus akan ngomong ke kita yang sedang takut dan kurang percaya kepadanya. Tiba-tiba Yesus datang, deng. Ini loh, lihat, lambung saya bolong, kaki saya bolong, tangan saya bolong, luka-luka saya lihat nih. Sama kan dengan luka kamu yang kamu juga rasakan, kamu juga yang manusia belaka. Sama seperti saya, ini loh, saya juga merasakan. Maka sekarang jangan takut. Saya juga merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita jadikan solidaritas Tuhan kita sebagai acuan solidaritas dalam hidup kita yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan pada Kisah Para Rasul, tertulis dengan sangat jelas, kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus itu sehati dan sejiwa. Sarasa sasukma, sehati sejiwa satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus sehati dan sejiwa dengan kita manusia, sebagai bentuk solidaritasnya, sebagai bentuk kerahimannya bagi kita. Solidaritas Yesus dalam penderitaan dan kematian menjadikan pribadinya sebagai yang sempurna dan istimewa. Dan Ia mau mengajak kita semua untuk juga solider terhadap sesama kita. Yesus tahu kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah atau penderitaan sesama. Namun kita semua selalu bisa untuk solider dengan mereka semua. Ingat, lawan dari solidaritas adalah ketidakpedulian. Masa bodoh, sabodo teuing, dan ini yang ingin dihancurkan oleh Yesus. Menggantikan ketidakpedulian, menggeser ketidakpedulian dengan solidaritas. Biasanya banyak orang yang menghindari solidaritas itu akan mudah mengatakan, misalnya, kamu yang kesusahan, kok aku yang ikut repot. Karena dia tidak mau bersolider, makanya keluarlah kata-kata itu. Atau, aku gak peduli masalahmu, aku juga punya masalah sendiri. Atau, kamu yang butuh, kok aku yang jadi ribet. Karena tidak mau bersolider. Lewat bahasa perbandingan yang tidak mau kalah dalam penderitaan. Misalkan, kamu masih mending, cuman segitu. Aku lebih parah. Membandingkan, padahal sebenarnya tidak mau solider. Saya yakin umat-umat di Ciamis tidak demikian. Kita semua berjuang untuk hebat dalam solidaritas. Semoga kita juga tetap mau berbuat baik kepada sesama, sekalipun kita tahu kita di tengah kesusahan dan penderitaan. Kalau kita sibuk meratapi kesusahan sendiri atau sibuk mengomentari perjuangan orang lain, maka kita bisa kehilangan kesempatan untuk meneladani solidaritas Kristus. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas solidaritas yang selama ini diperjuangkan dan terus kita upayakan hingga sampai saat ini. Kepada para orang tua yang saya tahu yang sudah lelah, habis kerja pulang ke rumah mau tidur santai, tetapi mau bersolider, memberikan waktu kepada anak-anaknya, misalkan kepada anaknya yang sedang beranjak dewasa. Sudah capek ke rumah, tapi mau mendengarkan curhat anaknya, kegalauan anaknya di sekolah. Mungkin kalau berpikir sederhana, omongan anak kita ini tidak penting, mendingan ditinggal tidur saja. Tapi tetap mau bersolider dengan perjuangan dan kegalauan anaknya, memberikan ruang kepada anaknya. Itu solidaritas. Kepada keluarga misalkan,
yang tadinya mau bersyukur, berpesta atas ulang tahun emas perkawinan orang tuanya, sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mau pesta emas, bersyukur bersama ulang tahun perkawinan orang tua kita. Tetapi karena situasi pandemi dan saudara-saudarinya banyak yang masih dalam hidup kesulitan, maka mengurungkan niatnya untuk mensyukuri pesta emas perkawinan orang tuanya. Itu solidaritas. Misalkan kepada para pengurus gereja, sudah capek di rumah, capek di toko, hatinya masih liar, banyak urusan, banyak digosipin, banyak diomongin kiri ke kanan, tetapi tetap mau pergi ke gereja, mengurus ke gereja, ikut kegiatan ke gereja, melayani dalam bentuk paduan suara atau pelayan liturgi, karena tahu gereja ini harus diurus dengan cinta. Ada banyak orang yang akan datang berdoa di sini, dan saya mau memberikan hati saya kepada pelayanan, meskipun tahu hatinya di tengah kesusahan dan penderitaan. Itu solidaritas. Maka mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita solider dengan saudara-saudari kita, terutama misalkan dalam bentuk perhatian, sapaan kepada yang membutuhkan, kepada mereka yang terkena dampak pandemi atau bencana alam, dengan berdonasi atau setia mendoakan mereka. Semua itu adalah baik solidaritas yang membawa harapan akan keselamatan. Yesus tahu kita juga punya masalah, kita punya kesusahan. Ia menguatkan kita bukan hanya untuk memikul salib kita sendiri yang hanya menghasilkan keegoisan, tapi ia menguatkan kita untuk juga terlibat meringankan salib sesama di tengah perjuangan yang sedang kita jalani. Dan itulah mengapa kita merayakan hari ini, kerahiman ilahi. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, mari kita renungkan tentang bagaimana para rasul mengenali dan kemudian percaya kepada Yesus. Lewat apa? Lewat melihat luka-luka Yesus. Maka bersolidaritaslah, berbuat baiklah pada kelemahan, kesulitan, dan luka-luka sesama. Karena lewat sikap solidaritas kita kepada mereka semua yang lemah dan terluka, orang itu bisa mengenal dan percaya kepada Yesus. Kita lihat saja para rasul, mereka awalnya tidak kenal dan tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus menunjukkan, ini luka-lukaku, ini lambungku yang tertusuk, tanganku yang sudah bolong, para rasul bisa kenal dan percaya kepada Yesus. Murid-murid saja bisa mengenal dan percaya kepada Yesus lewat luka-lukanya, apalagi kita. Tunjukkanlah sikap solidaritas itu, berbuat baiklah kepada semua orang, karena dengan itu orang-orang akan mengenal siapa Yesus yang kita imani lewat tindakan kebaikan dan tindakan solidaritas kita yang kita ekspresikan kepada sesama. Semakin banyak ekspresi cinta, solidaritas kita yang kita berikan kepada sesama, semakin banyak kemungkinan orang mengenal Yesus yang kita imani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.